Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Stefania Gilda Tandang. Saya dari kelas 10B di SMK Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Jadi, pada video kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang leasing atau sewa guna usaha. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian. Apa itu leasing? Leasing adalah metode pembiayaan yang dilakukan melalui pengadaan barang modal maupun aset untuk diberikan kepada perusahaan maupun individu. Biasanya, para penerima leasing merupakan pengusaha yang menjalankan suatu kegiatan bisnis sehingga modal tersebut dibutuhkan guna melancarkan aktivitas usaha. Selain itu, leasing merupakan metode pembiayaan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu yang tertentu. Cara pembayarannya yakni melalui cicilan sejumlah uang sesuai keputusan bersama. Ketika debitur berhasil melunasinya, maka ia punya pilihan untuk membelinya menggunakan nilai yang tersisa. Dengan sistem tersebut, leasing adalah pembiayaan yang membantu masyarakat guna memperoleh modal usaha maupun membeli barang-barang mahal tanpa harus mengeluarkan banyak uang sekaligus. Contoh leasing adalah ketika seseorang ingin membeli motor atau mobil namun belum mampu melunasinya, sehingga mereka akan menggunakannya sembari membayar cicilan kepada lessor. Yang kedua, sejarah leasing. Leasing merupakan kegiatan pembiayaan yang sudah dilakukan sejak tahun 2000 sebelum Masehi, yakni melalui praktik bangsa Sumeria. Hal ini diketahui dari dokumen leasing ternak, air, dan peralatan sehari-hari di atas tanah liar. Selanjutnya, muncul lembaga tersendiri guna menaungi aktivitas ini di Babilonia sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Pada masa itu, masyarakat Babilonia menggunakan leasing sebagai cara pemenuhan kebutuhan hidup melalui benih tanaman maupun perkakas tani. Selanjutnya, praktik ini diikuti oleh Roma, Mesir, Yunani kuno, dan sebagainya. Hingga di tahun 1850, Tom M. Clark dari Amerika Serikat menjadi orang modern pertama yang menerapkan praktik leasing dalam sewa menyewa kereta. Yang ketiga, ciri-ciri leasing. Ciri-ciri leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya jangka waktu sewa dan periode pembayaran cicilan. Yang kedua, hak milik atas benda yang disewakan tetap berada pada pihak pemberi leasing. Yang ketiga, biasanya objek leasing berupa benda modal yang benar-benar dibutuhkan nasabah atau pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Dan yang keempat, adanya nominal cicilan yang besarnya telah disepakati bersama. Yang keempat, tujuan leasing. Biasanya, suatu pihak akan melakukan leasing karena didasari oleh tujuan-tujuan berikut ini. 1. Mendapatkan barang-barang kebutuhan yang harganya mahal dalam waktu cukup cepat, sehingga Anda dapat langsung menggunakannya sembari mengangsur. Kedua, menghemat biaya produksi karena pembelian alat tidak dilakukan dalam satu waktu. Dan yang ketiga, pihak pemberi leasing biasanya menjalankan pembiayaan ini guna mendapatkan penghasilan dari bunga pinjaman. Yang kelima, pihak-pihak dalam leasing. Skema pembiayaan ini melibatkan setidaknya 4 pihak. Nah, mereka yang terlibat dalam aktivitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, lessor. Lessor adalah badan usaha atau pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada lessee dalam bentuk barang modal. Mereka akan memperoleh kembali modal ditambah keuntungan melalui angsuran yang dibayarkan oleh pihak peminjam. Kedua, lessee. Yang dimaksud dengan lessee dalam transaksi leasing adalah perusahaan atau perorangan yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal. Ketika mereka berhasil melunasinya, maka lessee bisa memilih untuk membelinya atau mengembalikan pada lessor. Yang ketiga, supplier. Kedudukan supplier
dalam transaksi leasing adalah sebagai penyedia barang pesanan Lishi yang akan dibayar secara lunas oleh lessor. Dan yang keempat, bank. Meskipun tidak terlibat secara langsung, seringkali bank mengambil peran sebagai penyedia dana untuk lessor. Jadi, pemberi leasing akan menggunakan pinjaman bank sebagai modal memenuhi permintaan Lishi. Yang keenam, jenis-jenis leasing. Adapun jenis-jenis leasing adalah sebagai berikut. 1. Kapitalis. Kapitalis adalah mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yakni dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Nantinya, mereka akan membayar pesanan tersebut di supplier dan mendapat pengembalian melalui cicilan Lishi. Dengan kata lain, nasabah atau Lishi tidak berhubungan langsung dengan supplier. 2. Operating lease. Jenis lainnya leasing adalah operating lease, yakni pembiayaan di mana lessor membeli barang untuk disewakan pada Lishi dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Kemudian Lishi hanya perlu membayar biaya rental, sedangkan biaya lain telah ditanggung lessor. 3. Sales type lease. Sales type lease adalah penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Jadi, perusahaan tersebut akan mendapat penghasilan dari harga jual dan bunga yang disetorkan oleh Lishi. 4. Cross-border lease. Cross-border lease adalah praktik leasing antara Lishi dan lessor yang berada di negara berbeda. Biasanya, ini dilakukan untuk permodalan berupa pesawat atau alat-alat militer. Dan yang kelima, leverage lease. Salah satu tipe lain dari leasing adalah leverage lease, yakni pemodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi, lessor tidak membayar barang modal sepenuhan, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Jadi, dalam pembayaran nanti, Lishi berurusan dengan lebih dari satu pihak. Dan yang ketujuh, manfaat leasing. Skema pembiayaan satu ini mendatangkan beberapa keuntungan bagi lessor maupun Lishi. Adapun manfaat leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, terhindar dari inflasi. Leasing adalah salah satu skema pinjaman yang dapat membantu Anda menghindari inflasi karena pembayarannya dilakukan sesuai dengan satuan keuangan dalam perjanjian sebelumnya. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Untuk melakukan leasing, tidak perlu adanya jaminan di muka. Namun, kepemilikan sah atas barang modal atau pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi jaminan transaksi. Yang ketiga, fleksibel. Karena dilakukan dengan sistem kontrak antara lessor dan Lishi, kedua belah pihak dapat bernegosiasi terkait banyak hal dan kesepakatannya pun lebih fleksibel. Yang keempat, capital saving. Salah satu hal yang menjadi manfaat dari skema leasing adalah Lishi tidak perlu mengeluarkan nominal sepeser pun untuk modal awal. Hal ini karena pembiayaan telah disediakan lessor hingga 100%. Jadi, Anda bisa menggunakan dana modal untuk kebutuhan lain. Kelima, pelayanan cepat. Karena ditangani oleh perusahaan tertentu, proses pembiayaan leasing dilakukan secara cepat, sederhana, dan efisien. Yang keenam, ada perlindungan hukum. Adanya kontrak yang jelas dan berkekuatan hukum membuat perjanjian antara lessor dan Lishi mendapatkan kepastian hukum. Jadi, jangan khawatir akan adanya penipuan dan beberapa risiko lain. Dan yang ketujuh, dapat memperoleh aktiva. Manfaat utama leasing bagi seorang Lishi adalah bisa mendapatkan aktiva berupa barang modal yang dapat menunjang aktivitas bisnisnya.
Jadi, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa leasing adalah salah satu metode pembiayaan yang mudah dan menguntungkan bagi pengusaha. Itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.